Sanji berhasil menendang dagu Nusjuro. Ini sangat mengagetkan banyak orang. Menyala abangku. Sementara itu, Mars kaget melihat otak-otak punya Vegapunk. Dia terlihat sangat kaget sekali karena sangat besar otak Vegapunk ini. Di sisi lain, Robin mengingat tentang suara satu pernah dia dengar saat masih kecil dalam insiden Buster Call Ohara. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece 1113. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter kali ini kita mendapatkan sebuah color split di mana terlihat Nico Robin bermain catur yang mana caturnya itu adalah para kru topi jerami. Dan chapter 1113 kita mendapatkan sebuah judul Jalan Buntu. Lantas dengan judul seperti itu, apakah bajak laut topi jerami bisa melarikan diri dari para Gorosei? Yuk lanjut. Chapter dimulai dari lanjutan chapter kemarin, di mana Markus Mars terpana melihat sebuah otak besar yang berada dalam sebuah tangki raksasa. Namun terlihat di sini Vegapunk masih memiliki rambut. Jadi benda ini masih hidup bahkan setelah kau mati? Apa sebenarnya kematian itu? Di mana kesadaran berada? Apakah itu kau Vegapunk? Lalu Markus Mars ingin menginjak Hishinden dan Mushi, tetapi cangkangnya palsu dan Markus Mars menemukan bahwa di dalamnya hanya ada Den Mushi biasa. Markus Mars mulai panik karena dia tidak tahu di mana Vegapunk menyembunyikan Hishinden dan Mushi yang asli. Ternyata Markus Mars kena prank Vegapunk. Hahaha. Di panel selanjutnya kita melihat bagaimana orang-orang di seluruh dunia menantikan pesan Vegapunk. Di desa Sirup kita melihat Kaya, Mary, Nijin, Pimen, dan Tamanegi berdiskusi tentang sosok Vegapunk dan pengaruhnya terhadap dunia medis. Di Martusuar Twin K fokus mendengarkan pesan siaran langsung Vegapunk bersama Labon. Di Baltimore, lelaki tua itu menyebutkan bahwa Franky kini telah menjadi sebuah kapal Lord. Kita juga melihat reaksi di kerajaan Torino, Hashinosu. Kita hanya melihat reaksi dari bajak laut random, tidak ada dari kru Blackbird dan pulau-pulau lainnya. Panel pun berpindah ke tempat sumber suara. Waktu habis dan Vegapunk mulai berbicara. Lalu Markus Mars berkomunikasi dengan Gorosei lainnya menggunakan telepatinya. Markus Mars berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Vegapunk, tapi kemungkinan besar dia berniat membalas dendam atas apa yang terjadi pada Clover dan Ohara." Ujuk-ujuk panel berpindah ke lokasi Bonnie dan lainnya. Aksi menyala dari Bambang tampan Sanji. Sanji tiba tepat waktu dan menyerang wajah Nusjuro. Dia pun murka kepada Sanji. Nusjuro berubah menjadi bentuk Bakotsu dan menggigit Sanji. Oimo dan Kashi menahan Nusjuro dari kedua sisi. Kemudian Bonnie berubah dengan teknik distorsi masa depannya yang besar dan menginjak Nusjuro. Kembali ke pesan Vegapunk. Vegapunk menjelaskan bahwa dia telah melakukan 2 dosa besar, tetapi dia tidak mengatakan dosa apa saja di chapter ini, yang berarti dia akan ditangkap atau dibunuh. Oleh karena itu, dia mengatur siaran ini untuk dimulai ketika jantungnya berhenti berdetak. Lagi-lagi panel berpindah ke reaksi orang-orang di seluruh dunia terhadap kematian Vegapunk. Kita melihat Caesar dan Jet di kerajaan Germa. Caesar menangis dan mengatakan dia bekerja sangat keras untuk menjatuhkan Vegapunk. Di area dekat Sabaudi, kita bisa melihat Duval di markasnya. Dia bingung kenapa Vegapunk mati saat itu, padahal berita pagi mengatakan dia adalah Sandra topi jerami. Sementara itu, di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia, kita bisa melihat Morgan. Dia sangat marah. Morgan berkata, siaran seperti ini akan menjadi akhir dari bisnis surat kabar. Saat kita melihat semua karakter ini, pesan Vegapunk berlanjut. Vegapunk mengatakan, siapapun yang akhirnya membunuhku, aku tidak menyalahkan mereka sebagai orang yang jahat. Aku tidak akan menyebut siapapun sebagai baik atau jahat.
karena aku tidak cukup memahami dia untuk melakukan itu. Panel kembali berpindah ke grup Nami. Saturnus mencapai awan tempat mereka berada. Robin mendengar suara Saturnus dan terdiam membeku karena dia mengenali suara yang dia dengar di O'Hara. Kita bisa melihat kilas balik di insiden O'Hara lalu. Nico Robin, wanita yang gagal dimusnahkan Akainu. Nami berkata, "Semuanya, lindungi Robin." Terlihat Brook memotong salah satu kaki Saturnus dan Usopp menembakkan peluru eksplosif. Sementara Nami menarik Robin menjauh, sementara dia menggunakan Zeus untuk memblokir kaki Saturnus dan Chopper menggunakan Guard Point untuk melindungi mereka semua. Namun sayangnya tidak ada Luffy, Zoro, atau Jinbe di chapter ini. Beralih ke tempat Marcus Mars lagi, dia sedang berbicara dengan Gorosei lain tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Marcus Mars berkata, "Apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan pembangkit listrik ini?" Saturnus menjawab, "Jangan lakukan itu. Kita tidak peduli jika hal itu berakhir dengan memusnahkan semua kapal perang dan tentara yang mengelilingi pulau. Tapi," Warkuri menyautnya, "itu berarti tak seorang pun akan mampu menciptakan Mother Flame yang lain." Cerita diakhiri dengan kata-kata mengejutkan dari Vegapunk ini, sementara kita melihat pemandangan laut dengan pulau Egghead kecil di kejauhan. Vegapunk berkata, "Apa yang akan aku katakan mungkin terdengar tidak masuk akal. Banyak yang akan menertawakanku, tapi setiap orang berhak mengetahuinya. Mari kita mulai dengan kesimpulannya. Dunia ini akan tenggelam ke laut." Di panel terakhir chapter ini kita melihat gambar dasar laut tempat beberapa putri duyung berenang bersama ikan dan paus. Dan chapter berakhir minggu depan libur karena perayaan Golden Week di Jepang. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.